Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pertemuan kali ini nanti kita akan melanjutkan materi yaitu terkait dengan ciri dan dasar pembentukan dari kelompok sosial. Kita simak bersama ya. Kira-kira apa saja ciri-ciri dari kelompok sosial itu ya? Mari kita simak bersama anak-anak. Ciri-ciri kelompok sosial ini ada 5 ya. Yang pertama, yaitu kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal, dan dapat dibedakan dengan kelompok sosial lainnya. Artinya apa? Jadi kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lainnya itu memiliki perbedaan ya, atau karakteristik tertentu, atau ciri tertentu, sehingga kelompok sosial tersebut bisa terlihat berbeda dengan kelompok sosial yang lain. Contohnya, misalnya kalian kelas 10 IPS 1 nih, pasti tidak akan sama ataupun berbeda dengan kelompok kelas 10 IPS 2. Atau juga tidak akan sama dengan kelompok kelas 10, tetapi jurusan IPA. Kenapa seperti itu? Karena mereka memiliki karakteristik yang dapat dibedakan dengan kelompok-kelompok yang lainnya ya. Dan selain itu nih contohnya yaitu kelompok sosial OSIS. Di mana kelompok sosial OSIS ini merupakan satu kesatuan yang nyata, yang bisa kita lihat, yang bisa kita ketahui, yang bisa kita kenal, dan juga bisa kita bedakan dengan kelompok lainnya yang ada di sekolah, seperti kelompok PMR, kelompok Paskibra, dan lain sebagainya. Yang kedua, cirinya yaitu tiap anggota kelompoknya itu memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Artinya, tujuan hidupnya itu sama, kepentingannya sama. Jadi punya satu visi dan misi ya. Misalnya juga nih, kalau di kelas ada sebuah kelompok diskusi. Tentunya yang namanya kelompok diskusi itu setiap anggotanya sama-sama memiliki kepentingan yang sama, yaitu sama-sama ingin mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu memiliki struktur sosial yang terdiri atas individu yang saling terkait antara satu ya sama yang lainnya berdasarkan status dan perannya. Nah, artinya bagaimana anak-anak? Contohnya nih, kalian adalah kelas 10 IPS. Pasti di dalamnya terdapat struktur ya. Ada ketua kelas, ada di atas ketua kelas ada wali kelas, kemudian ada sekretaris, bendahara, dan di bawahnya lagi ada anggota. Nah, semuanya itu memainkan perannya masing-masing berdasarkan struktur yang telah dibuat. Berdasarkan statusnya, jadi seperti itu ya. Lebih luas lagi yaitu kepada sekolah. Di sebuah sekolah, ini ada kepala sekolah atau wakil kepala dan staf-stafnya. Dan di bawahnya adalah anggota, yaitu kalian berupa siswanya. Jadi semuanya itu memainkan perannya sesuai dengan status yang ada di dalam kelompok sosial tersebut. Selain itu, contohnya lagi, misalnya di kelompok sosial OSIS. Di mana di dalam kelompok sosial OSIS itu pastinya terdapat struktur sosial ya, yaitu ada ketua OSIS, sekretaris OSIS, dan juga bendahara OSIS. Dan tentunya antara ketua, sekretaris, dan bendahara itu memiliki peran yang berbeda-beda. Tentunya tidak bisa disamakan ya peran antara ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Nah, bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya ciri dari kelompok sosial yang keempat, yaitu anggota kelompok itu memiliki peran-peran yang berbeda. Nah, setelah memiliki struktur, pasti di dalamnya memiliki peran. Kalian sebagai siswa nih dalam sebuah sekolah, maka peran kalian adalah sebagai siswa.
Tidak mungkin ya kalian berperan sebagai guru atau berperan sebagai kepala sekolah. Sedangkan nih, misalnya, jika kalian ada di masyarakat, perannya pun akan sama seperti itu, yaitu sebagai masyarakat. Nah, di dalam kelas nih, misalnya ada ketua kelas, memainkan perannya sebagai ketua kelas. Sedangkan anggota kelas memainkan perannya sebagai anggota kelas. Dan kalian itu sudah diakui sebagai kelompok kelas tersebut. Selain itu nih, Ibu beri contoh lagi. Misalnya di kelompok sosial OSIS. Tentunya antara ketua, sekretaris, dan juga bendahara memiliki peran yang berbeda-beda. Dan tentunya tidak bisa sama peran antara ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Seperti itu ya, dan ciri kelompok sosial yang kelima itu bahwa kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Jadi kita tahu ya bahwa dalam sebuah kelompok itu pasti akan ada aturan. Tidak mungkin tidak ada aturannya. Kalau tidak ada aturan, maka tidak akan terbentuklah sebuah kelompok. Aturan-aturan itu yang mengikat semua anggota-anggotanya, yang mengatur peranan anggotanya agar tidak bisa seenaknya saja ya. Contohnya, kalian dalam sebuah sekolah terdapat aturan. Misalnya, kalian harus pakai seragam yang bagaimana, sepatu yang bagaimana, penampilannya harus bagaimana, perilakunya harus bagaimana, dan terhadap guru juga harus bagaimana. Itu semua diatur dalam sebuah norma atau dalam sebuah aturan yang jelas. Dan setiap anggotanya tentunya wajib hukumnya untuk mengikuti aturan tersebut ya. Dimanapun itu, misalnya di masyarakat pastinya juga terdapat norma-norma yang harus dipatuhi. Jadi ketika kalian sudah memiliki ciri-ciri dari kelompok sosial tadi, maka kalian sudah dianggap sebagai anggota kelompok sosial tersebut. Walaupun memang ya anak-anak terkadang tidak dianggap secara tertulis, tetapi secara tidak tertulis pun kalian sudah bisa mengetahui bahwa kalian adalah anggota dari kelompok sosial tersebut. Nah, itu ya ciri-ciri dari kelompok sosial. Jadi, bagaimana sih dasar dari pembentukan kelompok sosial itu? Jadi, di sini dasar-dasar pembentukan kelompok sosial itu terdiri dari 4 faktor ya. Yang pertama yaitu faktor keturunan yang sama, yang kedua faktor kepentingan yang sama, yang ketiga adanya faktor geografis, dan yang keempat yaitu karena faktor daerah asal yang sama. Dasar pembentukan kelompok sosial yang pertama itu karena faktor keturunan yang sama. Jadi dalam hal ini, orang-orang membentuk kelompok sosial itu karena adanya pertalian darah ataupun turunan yang sama. Nah, sebuah kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan keturunan itu biasanya orientasinya adalah untuk menyambung tali persaudaraan. Sehingga masing-masing anggotanya itu akan saling berkomitmen untuk tetap aktif dalam kelompok sosial ini demi menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus. Nah, contohnya yaitu kelompok keturunan Arab dan juga kelompok keturunan Cina. Selain itu nih, Ibu beri contoh lagi, yaitu contohnya Ikatan Mahasiswa Karo, di mana Ikatan Mahasiswa Karo tersebut itu dibentuk karena adanya pertalian darah atau turunan yang sama, yaitu sama-sama mahasiswa yang bersuku Batak Karo, di mana Ikatan Mahasiswa Karo tersebut tentunya dibentuk untuk mempererat hubungan persaudaraan kekeluargaan antara sesama mahasiswa suku Batak Karo. Yang kedua, karena adanya faktor kepentingan yang sama. Jadi anak-anak, dalam hal ini orang-orang itu membentuk sebuah kelompok sosial karena adanya faktor kepentingan yang sama.
Dengan adanya kepentingan yang sama antara individu-individu yang tergabung di dalamnya, maka akan lebih mudah dilakukan proses interaksi dan juga proses pencapaian yang telah ditetapkan saat pembentukan kelompok sosial tersebut. Nah, terkadang ini keberadaan kelompok sosial dengan kepentingan yang sama yang apabila tidak didampingi dengan pemimpin yang baik dan tujuan yang baik dapat menjadi salah satu sumber penyebab terjadinya konflik atau pertentangan di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Contohnya nih, contoh dari faktor kepentingan yang sama, yaitu kelompok sosial olahragawan, seniman, arisan, ataupun kelompok orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Selain itu, contohnya jika di sebuah kelas ya, terdapat kelompok diskusi kelas yang dilakukan oleh siswa, di mana kelompok diskusi tersebut itu dibentuk karena adanya faktor kepentingan yang sama. Nah, faktor kepentingan yang samanya apa? Faktor kepentingan yang samanya adalah mereka sama-sama ingin mendapatkan nilai yang baik dan bagus dari guru. Sama-sama ingin mendapatkan pengetahuan terhadap permasalahan yang dibahas. Dan juga sama-sama ingin meringankan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, yang ketiga yaitu karena adanya faktor geografis ya. Nah, letak tempat ini juga menentukan terbentuknya sebuah kelompok sosial. Anggota masyarakat yang berkumpul di suatu tempat yang kemudian terjalin komunikasi yang intens, maka secara perlahan akan membangun ikatan dan kemungkinan akan membentuk sebuah kelompok sosial. Contohnya begini, adanya individu-individu yang tinggal di sekitaran pantai, mereka akan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terciptanya kelompok nelayan. Begitu pula misalnya dengan masyarakat yang hidup di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani, maka akan muncullah kelompok-kelompok petani tersebut. Nah, jadi contohnya ada kelompok nelayan dan juga kelompok petani ya. Selanjutnya, dasar pembentukan kelompok sosial yang terakhir nih, karena adanya faktor daerah asal yang sama. Nah, kesamaan daerah asal ini terkadang juga dipakai sebagai dasar bagi pembentukan sebuah kelompok sosial. Hal ini seringkali terjadi ya, apabila individu-individu tersebut hidup di daerah perantauan. Merasa memiliki budaya yang sama, bahasa yang sama, cara berpikir, serta memiliki pola kerja yang sama, akhirnya individu-individu tersebut membentuk sebuah kelompok sosial. Contohnya, forum mahasiswa tertentu di suatu kampus itu kan terdapat berbagai mahasiswa yang berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Maka dari itu, mereka membentuk sebuah kelompok sosial dengan mencari individu-individu yang berasal dari daerah asal yang sama, anak-anak. Kemudian membentuk sebuah kelompok sosial. Contohnya nih kalau di UNY ada FKMP ya, yaitu Forum Keluarga Mahasiswa Purworejo. Jadi FKMP ini dibentuk karena adanya faktor daerah asal yang sama dan tentunya dibentuk dengan harapan agar bisa mempererat persaudaraan antara sesama warga atau sesama mahasiswa yang berasal dari Purworejo. Seperti itu ya anak-anak, ada 4 faktor pembentuk kelompok sosial. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.